bertemu ibu. Setelah puas berbelanja, sekarang mereka sedang berada di dalam mobil. Dan selama perjalanan tidak henti-hentinya Saka mencuri-curi pandang pada wanita yang duduk di sampingnya itu. Sial, perasaan apa ini? Tanya Saka dalam hati ketika dia merasakan jantungnya berdebar tidak karuan dalam sana. Beberapa hari ini dia mengalami perubahan aneh. Ada sebuah perasaan aneh yang muncul dalam hatinya. Rasa berdebar yang tanpa dia sadari selalu hadir ketika bersama Stella. Tuan, panggilnya dengan hati-hati. Dia menoleh ke samping dan mendapati Saka yang meliriknya sekilas. Ada apa? Tanya pria itu kemudian fokus pada setirnya. Terima kasih. Saka tidak bertanya apa alasan dari ucapan terima kasih itu. Dia hanya tersenyum sinis seolah sudah paham. Mereka kembali terdiam. Saka fokus dengan kemudi, sedangkan Stella pikirannya terasa kosong dan tidak menentu. Tiba-tiba Stella tersentak kaget ketika merasakan sebuah sentuhan hangat di punggung tangannya. Dia menatap ke bawah dan mendapati Saka yang meremas punggung tangannya yang bertengger di atas paha. Stella menatap pria itu, namun Saka tidak memberikan respon apapun. Dia tetap diam dan fokus menatap ke depan. Ada apa ini? Kenapa Saka menggenggam tangannya dengan begitu erat? Meski tidak tahu alasan spesifik dari pria itu, Stella memilih untuk biarkan saja, karena pria itu terus menggenggam tangannya. Sesekali Saka melepasnya ketika dia ingin memutar kemudi ke kiri atau ke kanan. Setelah itu dia kembali menggenggam tangan Stella. Entah apa maksudnya, hanya pria itu yang tahu. Sampai akhirnya mereka sampai di Medic Hospital, dan itu benar-benar membuat Stella cukup terkejut. Dia tidak menyangka Saka akan menepati janjinya untuk menemui ibu. Tuan, kita di sini, tanya Stella yang terlihat berkaca-kaca. Dia menatap Saka yang baru saja melepaskan sabuk pengaman. Tadi malam saya kan sudah katakan, kita akan ke rumah sakit. Saka berucap lalu dia membuka pintu mobil untuk turun. Ayo, sambungnya lagi karena tahu Stella masih berdiam diri di sana. Setelah tidak bisa berkata apa-apa, pria itu selalu penuh dengan kejutan. Dia sudah mengubah penampilannya. Lalu sekarang Saka akan bawanya untuk menemui ibu. Tadinya Stella berpikir setelah tanda tangan kontrak, dia pasti akan sangat jarang bertemu dengan ibu. Tapi ternyata Saka mengizinkannya. Mereka tiba di depan ruang ICU, dan di sana sudah ada seorang dokter yang menunggu. Dokter yang sama yang mereka temui malam itu. Tuan Harrison, sapa pria berjas putih itu ketika dia menyadari keadaan Saka di sana. Namun Saka hanya menggerakkan kepalanya sedikit, lalu menghampiri pria itu yang sudah selesai membungkuk. Bagaimana keadaannya? Pasien sudah melewati masa kritis. Dia juga sudah sadarkan diri. Dokter itu menjelaskan semua perkembangan ibu Stella. Boleh saya masuk? Silakan tuan. Tapi saran saya jangan lebih dari 5 menit, karena pasien harus istirahat untuk pemulihan. Sekarang Stella memahami satu hal tentang Saka. Jika pria itu tidak akan menjawab hal yang tidak penting menurutnya. Silakan masuk tuan. Dokter itu membukakan pintu mempersilakan mereka untuk masuk. Saat yang sama, Saka menoleh ke samping dan mendapati wajah berbinar Stella. Sepertinya dia memang tidak sabar ingin bertemu dengan ibu. Tiba-tiba dia menggenggam tangan Stella hingga membuat wanita itu cukup terkejut. Tapi itu hanya sesaat, karena detik kemudian Stella mengikuti langkah Saka yang masuk menuju ruang ICU. Tepat setelah mereka berada di dalam ruangan, seketika mata Stella berkaca-kaca ketika dia melihat ibu yang masih memakai masker oksigen dan terbaring di atas brankar. Ibu, panggil Stella dan langsung melepas genggaman tangan dari Saka. Dia menghampiri ibu dan langsung memeluknya meski tidak mendapatkan respon. Stella kangen bu, ucapnya yang langsung terisak di atas dada Mary. Sedangkan Saka hanya berdiri di belakang Stella, memperhatikan wanita itu yang terlihat bahagia dan juga bersedih dalam waktu bersamaan. Dia tahu bagaimana rasanya ketika takut kehilangan seorang menghantui dirinya. Dia tahu bagaimana perasaan Stella sekarang. Karena Saka pun pernah berada dalam posisi itu. Bu, bangun. Stella menarik dirinya lalu menatap Mary yang terlihat pucat. Bahkan masih terdengar bunyi suara EKG yang sangat nyaring di telinganya. Tiba-tiba sebuah sentuhan lembut dan lemah berada di atas kepala Stella. Perlahan sentuhan itu berubah menjadi usapan. Stella, terdengar sebuah suara yang sangat lemah dan terputus-putus. Detik itu Stella langsung merasa terkejut ketika menyadari suara Mary memanggil namanya. Ibu sudah bangun, tanya Stella yang langsung menyeka air matanya dengan cepat. Dia ingin ketika ibu sadar tidak ada air mata yang terlihat. Ibu sudah sadar, tanya Stella lagi berusaha untuk memperhatikan kelopak Mary yang masih tertutup. 6 menit kemudian dia mendapati kelopak mata itu bergerak dengan perlahan hingga akhirnya terbuka meski terlihat sayu. Ibu, Stella benar-benar bahagia. Dia langsung meluk Mary yang kini sudah menatap dia dengan lembut.
Stella kembali meluk Mary, menumpahkan semua kerinduannya selama beberapa hari ini. Dia benar-benar tidak bisa menahan air matanya lagi. Rasa takut kehilangan sosok ibu mendadak sirna. Sekarang Stella merasa sangat beruntung. Dia akan benar-benar membalas semua kebaikan Saka. Ibu baik-baik saja kan? Apa masih sakit? Aku akan panggilkan dokter, Bu. Ucap Stella masih terlihat jelas kecemasan di wajahnya, meski sudah perlahan menghilang sedikit demi sedikit. Mary tidak mampu menjawab. Dia hanya mengedipkan kelopak matanya dengan perlahan, menandakan jika sekarang keadaan tubuhnya sudah jauh lebih baik. Aku senang sekali, Bu. Terima kasih sudah bertahan. Stella terisak. Dia menyeka air matanya lalu mencium punggung tangan Mary. Dia teringat setiap malam Mary selalu menangis untuk menahan rasa sakit dalam tubuhnya, sampai membuat Stella tidak mampu berbuat apa-apa. Stella masih berusaha melepas rindu dengan ibunya, sedangkan Saka hanya memperhatikan mereka dari belakang. Seketika rasa sedih menyelinap di hati pria itu. Akan sangat bahagia hidupnya jika ibunya masih hidup. Dan mungkin dia juga tidak akan mengalami hal rumit dalam hidupnya seperti sekarang. Tapi ekspresi pria itu masih sama seperti biasa, bahkan tidak terlihat seperti orang bersedih. Namun dalam hatinya dia benar-benar merasa teriris. Melihat Stella dan ibunya, Saka merasa seperti melihat ibu kandungnya. Mungkin wanita yang melahirkannya itu sedang tersenyum melihat dia sekarang. Oh iya, Bu, aku ingin mengenalkan seseorang pada ibu. Stella menyeka air mata yang masih terasa basah. Lalu dia menoleh ke belakang dan mendapati Saka berdiri di sana. Tuan, panggil Stella lalu menarik tangan pria itu agar mendekat padanya. Saka kebingungan, tapi akhirnya dia mengikuti ucapan Stella, berdiri di samping wanita itu dan menatap Mary yang memperhatikannya dengan lekat. Ini Tuan Saka, dia yang sudah membantu semua biaya pengobatan ibu. Saka mendadak gugup. Wajah tampan itu terlihat tegang ketika Stella mengarahkan tangannya kepada tangan Mary. Tuan, perkenalkan, ini ibuku, Mary, ucap Stella yang menatap pria itu. Saka mengangguk kaku. Dia bahkan tidak tahu harus bersikap seperti apa. Namun ketika dia menyentuh tangan Mary, dia seolah kembali ke masa lalu. Sama seperti sentuhan mendiang ibunya, lembut dan hangat seperti terlihat lemah. Terima kasih. Saka mendengar dengan jelas suara yang terputus-putus itu. Meski sulit berucap, tampaknya Mary memaksakan diri untuk mengatakannya. Pria itu tersenyum kaku. Dia menganggukkan kepalanya, karena benar-benar tidak tahu harus mengatakan apa. Saat yang sama, rasa rindu pada mendiang ibunya terobati ketika dia menyentuh tangan Mary. Detik kemudian, bibir Saka melengkung menciptakan senyuman yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia tidak pernah menunjukkan senyum setulus ini, tepat setelah kejadian menyakitkan hadir dalam hidupnya. Dan untuk pertama kalinya, senyum itu kembali. Dia merasa hidupnya seolah kembali. Apa ini pertanda dia sudah menemukan kembali kebahagiaan yang pernah hilang? Dan itu ada pada Stella. Hei, lelucon macam apa ini? Saka tidak ingin percayainya.